Yang pertama untuk korban jiwa meninggal dunia ada 47. Badan Nasional Penanggulangan Bencana merilis data terbaru terkait korban jiwa bencana banjir dan longsor di wilayah Aceh pada Sabtu 29 November pukul 17 waktu Indonesia Barat. Total korban meninggal dunia kini mencapai 47 orang, sementara 51 orang masih dinyatakan hilang dan 8 warga mengalami luka-luka. Korban tersebar di berbagai wilayah kabupaten dengan jumlah tertinggi berada di Aceh yang mencatat 16 korban meninggal dunia dan 2 orang dinyatakan hilang. Disusul wilayah Benar Meriah sebanyak 12 warga meninggal dunia, serta 13 lainnya masih hilang. Di wilayah Aceh Tenggara, 7 warga dilaporkan meninggal, 25 orang hilang dan 5 mengalami luka-luka. Kemudian di wilayah PD Jaya mencatat 4 korban meninggal dunia, 4 lainnya hilang, sementara wilayah Bireun sebanyak 4 korban jiwa. BNPB menyebut proses pencarian oleh Satgas Gabungan masih berlangsung dan memungkinkan adanya penahanan data korban. Beberapa kabupaten dan kota lainnya masih melakukan pendataan terhadap korban yang meninggal dunia, hilang, dan luka-luka. Hingga kini jumlah pengungsi di wilayah Aceh tercatat mencapai 48.887 kepala keluarga. Sejumlah jalan yang menghubungkan kabupaten, provinsi, dan akses nasional masih terputus, sehingga bantuan logistik sementara dikirim melalui jalur udara. Kemudian saya masuk ke Aceh. Ya. Aceh ini kondisinya per sekarang ini ada penambahan ya korban. Ya. Yang pertama untuk korban jiwa meninggal dunia ada 47. 51 masih hilang dan 8 luka-luka. Ya. Sekali lagi seperti sore kemarin ini akan berkembang terus datanya ya. Karena ada beberapa pencarian pertolongan oleh Satgas Gabungan ini menemukan korban. Ya. Ini rinciannya Aceh Tengah 16 meninggal dunia, 2 hilang. Kemudian Benar Meriah 12 meninggal dunia, 13 hilang. Aceh Tenggara 7 meninggal dunia, 25 hilang, 5 luka-luka. PD Jaya 4 meninggal dunia, 4 hilang. Biren 4 meninggal dunia. Gayo Lues 2 meninggal dunia, 4 hilang. Subuh Salam 1 meninggal dunia. Lok Sumawe 1 meninggal dunia dan 3 hilang. Dan kabupaten kota lainnya ini masih proses pendataan. Kemudian Aceh Tamiang ada 3 luka-luka. Pengungsi di Aceh per sore ini terdata 48.887 kakak. Ya. Sangat banyak ya. Ini hampir di seluruh kabupaten kota di Aceh ini ada masyarakat terdampak dan ada yang menjadi pengungsi ya. Kemudian sampai sore ini ya jalur transportasi darat ya yang masih terputus ini masih cukup banyak ya. Tetap kita upayakan untuk bisa secara bertahap bisa ditembus ya. Yang pertama adalah batas Sumatera Utara dengan Aceh Tamiang. Ini merupakan jalan nasional masih terputus di beberapa titik. Per sore ini sedang dalam penanganan Kementerian PU untuk dipulihkan. Kemudian Banda Aceh, Lok Sumawe, Aceh Utara, Aceh Timur, Langsa, Aceh Tamiang juga masih terputus. Ini akibat runtuhnya jembatan Meredu ya, di Meredu perbatasan Biren dan PD Jaya. Kemudian akses nasional di Biren ya. Ini putus
di jembatan Samalanga. Sehingga untuk dari Biren aksesnya ada jalan alternatif melalui jalur Trenggading, Pidijaya, dan Samalanga sampai dengan Biren. Kemudian Gayo Lues ini sampai sekarang, sampai sore ini belum bisa diakses melalui jalan darat, ya. Karena ruas jalan nasional yang menghubungkan Gayo Lues, Aceh Tenggara, putus total di 4 titik. Jumlah korban jiwa imbas banjir bandang dan longsor di Pulau Sumatera kembali bertambah hingga Sabtu 29 November sore hari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana kembali merilis data terkait korban jiwa, musibah banjir bandang dan tanah longsor yang melanda 3 provinsi dari Aceh, Sumatera Utara hingga Sumatera Barat. Dari data yang disampaikan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, total korban jiwa dari 3 provinsi tersebut kembali bertambah menjadi 303 orang. Korban jiwa terbanyak berada di wilayah Sumatera Utara dengan total 166 orang, disusul dengan wilayah Sumbar sebanyak 90 serta Provinsi Aceh dengan 47 korban meninggal dunia. Meski demikian, data ini masih bersifat sementara lantaran adanya update terbaru korban jiwa dari sejumlah wilayah. Adapun korban bencana di wilayah Sumatera Utara kini bertambah dengan total 166 orang meninggal dunia, sementara 143 orang lainnya hingga saat ini masih dinyatakan hilang. Sementara itu, jumlah korban di wilayah Aceh tercatat mencapai 47 orang meninggal dunia, 51 orang masih hilang dan 8 orang mengalami luka-luka. Di Provinsi Sumatera Barat, jumlah korban juga mengalami peningkatan dengan total 90 orang meninggal dunia, 85 orang hilang, 10 orang lainnya luka-luka. Penambahan signifikan tercatat di Kabupaten Agam, yakni 74 korban meninggal dunia dan 78 orang dilaporkan hilang berdasarkan laporan terbaru. Pemerintah daerah juga berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mempercepat penanganan darurat. Data keseluruhan diperkirakan masih akan berkembang seiring proses pencarian yang terus berlangsung hingga situasi benar-benar terkendali. Mulai dari cuaca, ya. Hari ini adalah tanggal 29 November 2025. Untuk Sumatera Utara ini adalah hari ketiga terjadinya bencana, ya. Sementara untuk Sumatera Barat dan Aceh ini merupakan hari kedua pasca ditetapkannya status kedaruratan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat, pemerintah Provinsi Aceh, dan seluruh kabupaten kota yang terdampak. Cuaca 2 hari ini di 3 provinsi, baik di Aceh, di Sumatera Barat maupun di Sumatera Utara, alhamdulillah ini terang, tidak ada hujan sama sekali. Mudah-mudahan ini berlangsung terus setiap hari sehingga membantu penanganan tanggap darurat bencana. Ini juga berkat telah dilaksanakannya operasi modifikasi cuaca. Ini sudah masuk hari ketiga dan kami akan perpanjang terus menggunakan 4 pesawat fixed wing jenis Karapan. Untuk di Aceh 1 pesawat, untuk di Sumatera Utara 1 pesawat, dan untuk di Sumatera Barat 1 pesawat. Dan kami masih memiliki cadangan 1 pesawat untuk kontingensi. Tentu saja pelaksanaan OMC ini kami berkoordinasi dengan BMKG. Kemudian kami akan update jumlah korban jiwa, ya, per hari ini. Tentu saja ada pergerakan dari kondisi kemarin. Saya akan uraikan dari mulai Sumatera Utara, korban jiwa yang kemarin 106. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.